Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan PT Bank Sulut Go melaksanakan acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pihak PT Bank Sulut Go tentang kerjasama pembayaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan, perkotaan, dan pajak daerah lainnya pada Senin 13 Juli 2020 yang bertempat di Papanuhung Santiago, Tampungan Lawo, yang dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe, PLH Sekretaris Daerah, Asisten 3 Kaban Keuangan, serta Branch Manager PT Bank Sulut Go dan undangan lainnya. Bupati dalam sambutannya mengatakan ini adalah bagian daripada pelayanan publik yang kita ingin laksanakan secara terbarukan terkait dengan tugas dan tanggung jawab baik kewajiban pemerintah kepada masyarakat ataupun kewajiban masyarakat terhadap pemerintah. Begitu juga dengan ditandatanganinya perjanjian pemerintah daerah dengan pihak PT Bank Sulut Go terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua karena seluruh biaya pembangunan di Sangihe ini semuanya dibiayai oleh pajak. Kalau kita menghitung pajak kita 1,9 miliar, tetapi dana APBD di Sangihe 1,1 triliun. Jadi bantuan pemerintah untuk pembangunan di Sangihe sangat besar. Di sini kita difasilitasi oleh pihak Bank Sulut Go karena bank ini yang memfasilitasi baik itu dana pemerintah ataupun dana orang per orang, semua dipercayakan kepada Bank Sulut dengan pelayanan, manajemen, dan teknologi yang tetap mengikuti perkembangan yang ada di tengah masyarakat. 3 agenda yang kita laksanakan sekaligus ini adalah bagian daripada pelayanan publik kita yang kita ingin laksanakan secara berbarengan terkait dengan tugas dan tanggung jawab kewajiban, baik kewajiban pemerintah kepada masyarakat maupun kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Begitu juga dengan ditandatanganinya MOU dengan pemerintah daerah dengan PT Bank Sulut Go terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan ini menjadi tanggung jawab kita semua karena biaya pembangunan ini seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sangihe ini dibiayai oleh pajak dan bangunan. Kalau kita menghitung pajak bumi dan bangunan kita di Sangihe ini sekitar 1,5 M, 1,9 M itu, tapi torampe dana pembangunan APBD semuanya di Sangihe 1,1 triliun. Jadi besar sekali bantuan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Sangihe. Begitu juga dengan kegiatan yang kita lakukan dengan Bank Sulut. Bank Sulut ini adalah banknya pemerintah, orang bank yang memfasilitasi seluruh transaksi keuangan baik melalui pemerintah maupun dana masyarakat yang kita kelola bersama dan diberikan kepercayaan kepada Bank Sulut dengan manajemen dan teknologi yang tetap mengikuti perkembangan pelayanan dari kebutuhan masyarakat. Saat ini Bank Sulut sudah ada kemajuan, sudah tidak lagi orang mau bayar dan datang ke Bank Sulut, cukup dengan teknologi yang dimiliki nanti Bank Sulut yang atur, yang ajar. Karena kalau orang datang di bank berapa orang biaya, apalagi dari kampung-kampung. Tapi kalau menggunakan IT yang diajarkan oleh Bank Sulut, so ini ada pakai biaya, so dikirim dengan doi yang ada. Ini yang hal-hal yang perlu kita sampaikan. Karena tuntutan ke depan, kita pun sebagai pemerintah juga dituntut untuk tidak lagi melakukan transaksi dan dana cash. Sudah menggunakan pola yang kita lakukan dengan teknologi yang dijabarkan,
masing-masing pemerintah. Sementara itu pimpinan cabang Bang Sulut Go Tahuna mengatakan ini adalah terobosan yang sangat baik dari Pak Bupati, dan mengingat perkembangan IT yang sangat maju sekarang ini, pihak Bang Sulut Go merespon dengan memberikan pembayaran PBB secara online, dan ini dapat dilakukan dengan handphone berbasis Android ataupun handphone jadul, dan ini semua dapat dijangkau ke semua pelosok sampai dengan pulau-pulau. Dengan layanan mobile banking ini, masyarakat dapat membayar pajak bumi dan bangunan di mana saja dan kapan saja selama masih ada tersedia jaringan signal HP dengan layanan SMS banking, dan juga masih bisa melakukan pembayaran manual di kantor cabang di Sangihe dengan membawa nomor objek pajak atau NOP, atau juga boleh melewati bendahara desa dengan menggunakan rekening desa. Baiklah, terima kasih pertama kepada Bapak Bupati yang sudah memberi ruang bagi kami untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai bagaimana PBB Desa Perkotaan. Dan Pak Bupati, izinkan mohon maaf atas ketidakhadiran dari para direksi yang ada sehubungan dengan pelaksanaan protokol COVID-19, di mana memang data direksi ada semua di atas 50 tahun. Jadi memang agak rentan untuk mengadakan perjalanan ke luar daerah, sehingga diterbitkannya surat kuasa khusus di dalam menandai PKS yang ada. Baiklah, dari PT Bang Sulut Go akan memberikan sosialisasi Pak Bupati. Ini adalah suatu terobosan yang sangat baik dari Pak Bupati. Ini adalah berkat dorongan dari Pak Bupati untuk kami lebih meningkatkan lagi untuk mobile banking atau untuk IT yang semakin berkembang pada saat ini. Dimana memang kalau kita melihat saat ini ada begitu banyak tawaran-tawaran yang memang harus melalui ponsel-ponsel yang ada. Nah, dari pihak PT Bang Sulut merespon itu melalui pembayaran PBB secara online. Sekilas bahwa dengan pembayaran PBB ini bisa pakai HP jadul, bisa pakai HP Android. Kalau HP jadul ini, HP yang kecil ini manual, dia bisa dijangkau ke seluruh sampai dengan mulai dari Marore, Matutuan, Kawaluso, Lipang, Kecamatan Totuaren. Itu yang salah kita bicara. Ada Kahitan di sana, ada yang kemarin kita jalani sangat indah. Ini Highland Paradise-nya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang harus kita sampai-sampaikan ke dunia luar agar lebih dikenal, karena memang pulau-pulau sangat indah dengan pasir-pasir putihnya. Oke, lanjut. Solusi pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan tahun 2020 melalui cabang, teller, ATM atau SMS banking yang ada di PT Bang Sulut Go. Satu terobosan yang dibuat ini dengan menggunakan mobile banking yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sementara bapunggu biji pala atau sementara panen pala di kobong, kurang dapat ingin membayar PBB selama masih ada setel bagi judi HP. Itu sudah terbuka ruang untuk itu. Jangan sementara nekalapak pembayar SMS, tanggung jawab pembayar bumi. Tetapi mungkin ada suatu terobosan di sini bahwa dimanapun bapak-bapak dan ibu berada, bisa dilakukan pembayaran PBB melalui handphone, SMS banking manual, dan SMS banking secara online melalui Android yang ada. Bapak-bapak ibu sekalian, baiklah, saya akan memberitakan bagaimana cara pembayaran untuk melalui teller. Karena perlu bapak-bapak ibu ketahui, untuk pembayaran teller atau pembayaran tunai melalui teller bisa kita lakukan di Tamako, Kecamatan Tamako. Ada satu bank komunal daerah restoran Cakung Tamako, ada di Tamako. Kedua ada di Tahuna. Ketiga ada di Peta Kabut. Jadi semua bisa melakukan pembayaran melalui teller. Dia bicara cuma datang di kantor, bawa itu NOP yang diberikan oleh Kades, kepala desa atau kapitalau, cuma bawa NOP itu, kasih itu nomor NOP,
langsung diterima. Kedua, bisa juga melalui pemindah bukuan. Kalau pemindah bukuan berarti ada rekening di bank, bisa melalui pemindah bukuan, dan bisa melalui bendahara desa. Kalau mungkin di tempat yang jauh seperti Marore atau Matutuan, Kawaluso atau Kahitan dan pulau-pulau sekitarnya, datang ke bendahara desa. Kalau orang sopekan karena semua kapital laut yang ada telah membuka rekening di Bank Sulutgo, sehingga bilang kapital laut kita mau master PBB, mana itu nomor? Setelah nomor kita serahkan ke Pak Kapital Laut, dia langsung SMS banking, langsung dapat bukti SMS banking so ada. Setelah keluar tanda bukti penerimaan telah selesai, bayar Jo. Dan rata-rata saya lihat itu 10.000 rupiah yang mungkin di perkotaan. Langsung jadi langsung datang kepada bendahara desa atau Pak Kapital Laut yang memang semua Pak Kapital Laut telah memiliki rekening di Bank Sulutgo. Dan